Hai, apa kabar? Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang jaringan hewan, yaitu tepatnya jaringan otot dan jaringan saraf. Disimak dengan baik ya video ini sampai tuntas. Jaringan otot. Kalau kita mendengar istilah otot, yang terlintas di pikiran kita adalah seorang laki-laki kekar, binaragawan, yang hobinya membawa barbel kemana-mana. Ya, otot memang selalu identik dengan kemajuan seorang laki-laki. Jaringan otot. Apa sih jaringan otot itu? Yaitu jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi, relax, yaitu mengendur. Nah, coba sekarang kalian amati dua gambar lengan ini. Dua gambar lengan ini apa ya bedanya? Pada saat berkontraksi, coba kamu amati kata-kata kontraksi, otot akan menjadi lebih pendek. Sebaliknya, pada saat relaksasi, otot akan menjadi lebih panjang. Maka poin penting di sini yang harus kalian pahami, kalau kontraksi itu artinya pendek, ukuran ototnya menjadi lebih pendek ya. Sedangkan relaksasi, relax, kalian ingat kata-kata relax. Nah, berarti ototnya menjadi lebih panjang. Nah, sekarang kita membahas fungsi-fungsi otot. Memangnya apa aja sih fungsi otot itu? Ada beberapa macam fungsi otot. Yaitu yang pertama, membantu mempertahankan postur tubuh. Kenapa? Karena kelenturan dan kekuatan otot merupakan kunci untuk mempertahankan postur tubuh. Yang kedua, menghasilkan panas dari proses metabolisme tubuh, baik itu katabolisme maupun anabolisme. Yang ketiga, mempertahankan apa yuk? Yaitu mempertahankan suhu tubuh. Yang keempat, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Karena otot dapat mencegah pergerakan tulang dan sendi yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu mendukung tubuh untuk bergerak. Karena otot merupakan alat gerak aktif. Nah, sekarang kita amati jenis-jenis otot. Ada otot polos. Contohnya pada sistem pencernaan yang kerjanya tidak kita sadari. Contohnya usus, kerjanya tanpa kita sadari kapan menyerap makanan ya. Ciri khas dari otot polos yaitu bentuknya gelendong. Intinya ada di tengah. Nah, cara kerjanya tidak sadar, involunter, karena kita tidak pernah tahu kapan sistem pencernaan kita itu bekerja tanpa kita sadari. Lokasinya pada organ-organ dalam. Yang kedua ada otot lurik atau rangka. Kenapa diberi nama lurik atau rangka? Karena otot ini melekat pada rangka dan merupakan satu-satunya otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Bentuknya yaitu silindris dengan inti sel di tepi, cara kerjanya sadar. Jadi jika tangan kita bergerak karena adanya aktivitas otot lurik. Lokasinya ada pada seluruh bagian tubuh, yaitu di dekat rangka. Dan yang terakhir yaitu otot jantung. Memiliki bentuk silindris, ya bentuknya silindris, kemudian bercabang, dengan inti selnya ada pada bagian tengah, ya bercabang. Oh ya, ciri khasnya yaitu memiliki diskus interkalaris yang tidak dimiliki oleh otot-otot yang lainnya. Cara kerjanya tidak sadar dan lokasinya hanya pada organ jantung. Nah, yang terakhir yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf yang dikenal sebagai neuron. Nah, ini adalah bentuk dari neuron. Lalu apa ya fungsi neuron itu? Yaitu menerima dan memindahkan rangsangan dari bagian tubuh yang satu ke bagian tubuh yang lain.
Nah, sekarang kita amati ya gambar struktur neuron. Apa aja sih bagian-bagian dari neuron? Nah, ini yang saya lingkari. Ada dendrit, ada akson. Biasanya ini salah pemahaman antara dendrit dan akson. Nah, yang harus kamu pahami kalau dendrit itu adalah penerima impuls ya dari neuron yang satu ke neuron yang lain. Nah, sedangkan akson itu adalah penerus impuls. Jadi meneruskan impuls dari penerima. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis neuron. Ada 3, yaitu neuron sensoris yang berfungsi untuk menyampaikan rangsang atau impuls dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Yang kedua ada neuron motoris yang menyampaikan rangsang atau impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Dan yang terakhir interneuron menyampaikan rangsang dari neuron sensoris ke neuron motoris. Nah, itu dia pembahasan kita tentang jaringan otot dan jaringan saraf. Silahkan like dan share kepada teman kalian untuk dibuat belajar bersama, serta jangan lupa subscribe. Terima kasih.